Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan melakukan simulasi serta menjelaskan beberapa langkah-langkah media terapi sholawat nariah untuk pasien yang positif COVID-19. Virus corona telah menyebar ke seluruh dunia, bahkan menjadi berita utama setiap harinya. Di Gresik sendiri, dari data yang terkumpul hingga saat ini ada 47 orang yang telah dinyatakan positif COVID-19. Dan hal itu pastinya membuat pasien positif COVID-19 mengalami beberapa hal, seperti mengalami kecemasan, stres hingga depresi, dan juga mengalami gangguan kesehatan mental yang menyerang psikis pasien tersebut. Dari kejadian di atas, kita sebagai seorang konselor dituntut untuk peka terhadap kondisi pandemi yang terjadi saat ini. Salah satu media yang bisa digunakan oleh seorang konselor untuk menangani kasus pasien yang telah positif COVID-19 adalah dengan menggunakan media terapi sholawat nariah. Pengertian sholawat nariah adalah salah satu sholawat yang disusun oleh Syekh Nariah. Beliau ini hidup ketika zaman Nabi SAW, sehingga beliau termasuk sahabat Nabi. Sedangkan manfaat tersendiri dari sholawat nariah ada banyak. Yang pertama, akan dimudahkan rezekinya. Yang kedua, akan dimudahkan urusannya. Yang ketiga, dijauhkan dari penyakit dan bahaya. Yang terakhir, yakni dikabulkan hajatnya. Melakukan terapi sholawat nariah pada seseorang yang mengalami kecemasan sangatlah membawa pengaruh yang positif bagi keadaan hati dan juga pikiran. Dengan adanya sholawat ini, kita dapat merancang sebuah kombinasi musik dan sholawat sebagai terapi psikologi, karena terapi sholawat ini dapat menenangkan jiwa seorang individu, agar individu itu dapat terhindar dari kegelisahan yang mengganggu dirinya. Adapun langkah-langkah pelaksanaannya, yang pertama adalah mengambil air wudhu. Terapi sholawat akan lebih khusyuk jika kita melakukannya dalam keadaan yang suci dan bersih. Untuk yang kedua, membuat konseling merasa rileks. Melakukan terapi sholawat dalam keadaan yang tenang agar membuat konseli merasa nyaman. Salah satu cara agar tubuh bisa rileks dengan gerakan menarik nafas perlahan lalu keluarkan, dan ini dapat dilakukan 3 kali. Hal itu juga berdampak bagi oksigen ke dalam tubuh. Selain itu, ketika akan melakukan terapi sholawat, hendaknya menempatkan posisi duduk yang nyaman dan melepaskan semua aksesoris yang dirasa mengganggu kenyamanan. 3 adalah niat. Melakukan terapi sholawat hendaknya diniatkan untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah dengan tujuan mencari ridho, cinta, dan ma'rifatnya. Yang keempat, pemutaran musik sholawat nariah. Nah, pada tahap ini kita dapat memperolehnya dan mencarinya di YouTube. Putar musik dalam suasana tenang dan tubuh yang rileks agar kita dapat menghayati tiap lirik dan lafadznya. Yang kelima, membaca sholawat nariah. Ketika musik sholawat nariah diputar, kita bisa mengikuti setiap lafalnya. Adapun anjuran untuk membaca sholawat nariah, yakni jika seorang membacanya sebanyak 90 kali dapat terhindar dari segala penyakit, dan jika dibacanya sebanyak 4.444 kali akan dikabulkan segala hajatnya. Yang terakhir yakni membaca doa. Pada tahap ini kita dapat memanjatkan doa dengan memohon kepada Allah agar dijauhkan dari penyakit dan bahaya, serta dikabulkan segala permintaan, salah satunya agar wabah COVID-19 ini segera berakhir. Nah teman-teman, itu tadi adalah penjelasan dari saya tentang langkah-langkah terapi sholawat nariah kepada pasien COVID-19 agar terhindar dari rasa cemas, stres, dan juga gangguan kesehatan mental. Nah, setelah ini kalian akan menyaksikan simulasi pelaksanaan media terapi sholawat nariah kepada pasien yang positif COVID-19.
Selamat menyaksikan. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi lamhatin wa nafasin bi'adad